Itu adalah bantuan bersumber dari pemerintah melalui APBN dan dikelola oleh Kementerian Sosial, diberikan kepada penerima bansos, yaitu orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Ece di Putra Simulu Official. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bantuan sosial di Kementerian Sosial. Baiklah, kali ini kita ditemani oleh Bapak Tengku Hijia Gunawan, salah seorang pendamping sosial. Langsung aja, Bapak, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ini banyak ya Pak yang bertanya mengenai tentang bantuan sosial ini, mulai dari yang udah mendapat dan belum yang mendapat. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana cara didaftarkan untuk mendapat bantuan tersebut. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan bansos itu apa, kemudian ditujukan kepada siapa, apa saja jenis bansosnya, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, dan seperti apa penyaluran bantuan itu. Nah, oke. Bantuan sosial itu adalah bantuan bersumber dari pemerintah melalui APBN dan dikelola oleh Kementerian Sosial, diberikan kepada penerima bansos, yaitu orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang prasejahtera. Apa saja jenis bansos yang sering kita temukan di masyarakat atau yang disalurkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial? Yang pertama ada bantuan PKH, kemudian ada bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai. Kemudian ada bantuan RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Kemudian ada bantuan YAPI, ini dikhususkan untuk anak-anak yatim. Kemudian salah satu tadi itu bantuan PKH misalnya. Apa syarat untuk mendapatkan bantuan itu? Pertama, kita harus terdaftar dulu di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dikelola oleh Kementerian Sosial. Kemudian kita akan diklasifikasi apakah kita mendapatkan bantuan PKH ataupun bantuan-bantuan yang lain. Nah, kemudian selain itu ada komponen yang kita miliki. Nah, di dalam PKH itu ada komponen kesehatan, kemudian pendidikan dan kesejahteraan sosial. Nah, kalau komponen kesehatan itu ibu hamil dan anak balita, biasanya usia 0 sampai 6 tahun. Nah, kemudian untuk pendidikan kita punya anak nih, SD sampai SMA. Nah, kalau kesejahteraan sosial, disabilitas berat dan lansia. Nah, lantas berapa jumlah yang diterima bantuan itu? Nah, kalau PKH beda-beda jumlahnya. Nah, makanya di dalam satu keluarga itu berbeda-beda dapatnya. Ada banyak, ada yang dapat sedikit, tergantung dari jumlah komponen yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, misalnya katakanlah keluarga Bu Siti. Nah, dia punya komponen pendidikan, kemudian kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah, kemungkinan besar jumlah bantuan diterima itu lebih besar dibanding katakanlah misalnya Ibu Maimunah yang punya anak SD doang dalam satu keluarga. Penyaluran bansos untuk saat ini itu dilakukan melalui Bank Himbara, kemudian PT Pos. Nah, kartu KKS Keluarga Sejahtera. Nah, dari kartu itu ibu tinggal ambil uangnya di ATM ketika uang itu sudah cair.